Cerita sebelum tidur malam ini judulnya Kenangan Mantan. Aku sudah lama mendengar namamu, hanya saja baru kali ini melihat rupamu. Awalnya biasa saja bertemu denganmu. Kamu hanya aku anggap teman seperti yang lainnya. Entah siapa yang memulainya, lambat laun aku tertarik kepadamu dan aku rasa kamu juga tertarik kepadaku. Tak butuh waktu lama untuk kita merasa nyaman satu sama lain. Kita sudah resmi menjadi sepasang kekasih. Dan ketika bersamamu, aku merasa dunia ini benar-benar indah. Aku tersenyum melihat langit mendung, aku tersenyum melihat tenangnya air danau. Bahkan, aku pun tersenyum melihat macetnya lalu lintas kota. Sepertinya aku sudah gila, gila karena cinta. Apalagi ketika tangan lembutmu menempel di wajahku, dan kamu berkata, aku sayang kamu. Ah, bila ingat momen itu, aku senyum-senyum sendiri. Kamu borong semua kriteria pasangan yang aku harapkan. Contohnya, kamu orangnya tenang, tidak membesar-besarkan masalah, kamu menyukai seni sepertiku, kamu pembaca novel sepertiku. Yang paling aku sukai adalah kamu menganggap aku ini berharga, sehingga aku merasa dihargai. Aku banggakan kamu di depan keluarga dan teman-temanku, dan memang begitu adanya, karena aku bangga memilikimu, dan aku bangga dimilikimu. Tempat favorit kita menghabiskan waktu bersama adalah taman kota di bawah pohon besar dan di samping aliran sungai. Tenang sekali suasana di sana, dan lebih menakjubkan lagi, kita bisa melihat matahari tenggelam, yang sinarnya ketika menerpa wajah kita terasa hangat. Sampai-sampai pohon tersebut kita tandai dengan simbol love, yang menandakan pohon ini menjadi saksi indahnya cinta kita. Seperti anak kecil sih, tapi itu lucu dan romantis menurut kita. Tak ada masalah berarti dalam hubungan kita, dan apabila ada masalah, langsung diatasi hari itu juga. Dengan cara mencari solusi, bukan mencari si pembuat masalah itu siapa. Bisa dibilang, intensitas kita bertemu itu cukup sering. Karena kita satu kelas, satu perguruan tinggi, jadi aku lebih mengenal kamu orangnya seperti apa, dan kamu pun tahu aku orangnya seperti apa. Sifat burukku tidak pernah kamu masalahkan sedikit pun, selagi tidak merugikan kamu. Aku menjemput dan mengantarkan kamu pulang ke rumah setiap hari. Dengan motor kesayanganku, aku selalu memasangkan kamu helm, karena kamu tidak bisa memasang helm sendiri. Tapi, tak tahu kenapa itu lucu. Dan ketika aku menyuruh kamu belajar memakai helm sendiri, kamu tak mau. Kamu hanya tersenyum dan merajuk kepadaku. Lagi-lagi, aku dibuat luluh olehmu ketika kamu merajuk. Karena lesung pipit di pipimu. Beberapa bulan sudah berlalu. Hubungan kita masih sama seperti pertama kali kita bertemu. Tak ada yang berubah, hanya saja sekarang kamu sepertinya sudah tidak membutuhkan aku lagi. Kamu sudah tidak mau ketika aku jemput di terminal, ketika kamu pulang dari rumah ibumu. Kamu terlihat lebih mandiri sekarang. Itu bagus, tapi aku merasa kamu sudah tidak membutuhkan aku lagi. Dan aku berpikir, apa aku sudah tidak berguna? Aku pernah bertanya kepadamu akan hal ini, dan kamu hanya menjawab, aku hanya ingin bersikap dewasa dan lebih mandiri, sehingga tidak selalu merepotkan kamu. Lalu aku menjawab, tak apa ketika aku direpotkan olehmu, karena aku sayang kamu. Sabtu pagi, aku bangun jam 10 karena tidak ada jadwal kuliah. Dan seperti biasanya, hal yang pertama aku lakukan pertama kali setelah bangun tidur adalah mengecek HP-ku. Aku melihat semua pesan yang masuk dan membalasnya satu persatu. Tapi, ada satu pesan yang membuatku seperti disambar petir.
Padahal sudah sangat jelas. Di luar sana, sinar matahari terasa sangat panas. Pesan itu dari kamu. Aku baca pesan yang lumayan panjang isinya. Entah karena kaget atau apa, aku termenung sebentar. Isi dari pesan itu intinya, kamu ingin mengakhiri hubungan ini. Padahal semalam kita baik-baik saja. Kita masih mengobrol di chat sebelum tidur. Tapi, mengapa pagi ini kamu mau mengakhiri hubungan ini? Aku bertanya kepadamu, kenapa kamu ingin mengakhiri hubungan ini? Hubungan indah yang kita jalani selama ini, bukannya kamu ingin kita struggling dalam menjalankan hubungan ini? Apa salahku? Bila aku melakukan kesalahan, jelaskan di mana letak kesalahanku dan apa yang harus aku lakukan. Aku siap memperbaikinya. Aku tidak mau hubungan kita berakhir karena aku merasa kamu paling cocok untuk aku. Kamu hanya membalas pesanku emot senyum. Hah, apa maksud kamu? Aku bertanya dengan teks panjang dan kamu hanya membalas emot senyum. Aku merasa dipermainkan olehmu dan aku tak mau membalas pesanmu lagi. Aku langsung bergegas menuju warung mie ayam favoritku. Di sana aku memesan 2 mangkok mie ayam dengan saus yang banyak, tak lupa es teh manis. Di warung mie ayam tersebut, aku berpikir, apa yang harus aku lakukan? Jujur aku emosi kepadamu. Dan apa maksudnya emot senyum tersebut? Setelah mie ayam dan es teh manisku habis, aku buka pesanmu lagi. Lalu aku mengetik, ini itu serius atau apa? Kalau bercanda, aku nggak suka bercanda yang seperti ini. Dan kamu menjawab, ini serius. Aku mau mengakhiri hubungan ini. Lalu aku membalas pesanmu lagi. Iya, jelaskan dulu kepadaku apa masalahnya. Dan apakah kamu bersedia menerima aku kembali bila aku memperbaikinya? Lagi-lagi, kamu membalas dengan emot senyum. Di sini aku benar-benar emosi. Oke, bila ini yang kamu mau, kita akhiri hubungan ini. Aku meminta maaf apabila selama ini aku belum bisa membahagiakan kamu dan menjadi pasangan terbaik untukmu. Dan aku tidak mau melihat pesanmu lagi. Lalu, aku bergegas pulang ke rumah untuk tidur. Aku bangun sore hari dan aku membaca balasan pesanmu apa, dan kamu membalas, akhiri hubungan ini untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan kita bersama. Aku tak mau membalas pesanmu lagi. Lalu, aku memberanikan diri untuk bercerita kepada temanku atas apa yang baru aku alami. Aku bercerita kepada temanku di sebuah kafe dekat rumah, dan aku mendengarkan beberapa nasihat dan kata penenang dari temanku. Temanku bilang, bisa jadi dia sudah tak cinta lagi padamu. Sebagai teman, aku emosi mendengar sikapnya. Kamu harus bangkit, meskipun perlu waktu pasti. Aku hanya diam, dan aku merasa hampa sekarang. Lalu, aku mengajak temanku untuk pulang, dan temanku menyetujuinya. Lalu, aku dan temanku berjabatan tangan, dan kita berpisah. Dalam perjalanan pulang, aku
aku melihat matahari terbenam. Di mana indahnya cahaya matahari terbenam yang selama ini aku lihat. Cahaya hitam pekat yang aku lihat. Aku merasa tidak bergairah. Aku merasa lesu. Aku merasa sedih. Aku merasa marah. Aku tak suka Sabtuku yang sekarang. Hari Senin pun tiba. Aku bertemu di kampus dengan mantan kekasihku. Suasana terasa aneh. Aku memilih untuk menjauh darimu. Aku memilih bangku paling belakang ketika kelas dimulai dan menghindar apabila ada interaksi. Aku tipe orang yang apabila kecewa, aku tidak mau melihat, mendengar, dan mengetahui apapun mengenai orang tersebut. Keadaan seperti itu berlangsung lama sampai ujian akhir semester selesai. Berarti sekitar 1,5 bulan. Aku sudah bisa menata hidupku lagi. Aku sudah bisa tersenyum. Hanya saja yang aku tidak bisa yaitu berkomunikasi lagi dengan mantan kekasihku. Libur semester pun dimulai. Kita libur hampir 1 bulan. Aku mengisi liburanku bersama keluarga dan teman-temanku. Hobi yang aku tinggalkan pun aku lakukan kembali, seperti menggambar dan membaca novel. Kehidupanku terasa baik kembali, meskipun tanpa adanya seorang kekasih. Dan tak terasa, semester baru pun dimulai besok. Seperti semester sebelumnya, kita pasti dipisahkan satu sama lain. Kelas kita dipecar kembali, dan aku tak sengaja mendengar kabar bahwa mantan kekasihku dipindahkan kelasnya. Yang artinya, kamu tidak sekelas lagi denganku. Di situ, aku jujur merasa senang, karena tidak perlu lagi melihat kamu di kelas. Karena dengan melihat kamu di kelas, aku teringat kembali kenangan kita, dan itu membuat aku sulit melupakanmu. Terdengar bunyi pesan di HP-ku, dan ketika aku lihat notif, itu dari kamu, mantanku. Aku sedikit menyekrol pesanmu, dan itu panjang, tapi aku belum membukanya. Aku berpikir, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Apabila aku membukanya, aku teringat kembali. Tapi, aku penasaran, apa isi pesan tersebut? Aku menarik napas guna untuk menenangkan pikiranku. Oke, aku yakin ini yang terbaik untuk aku. Aku memutuskan untuk tidak membuka pesan tersebut. Dan aku memutuskan untuk memblok kontak kamu. Dengan begitu, hati dan pikiranku tenang. Dan tidak mengingat apapun lagi tentang kamu. Sehingga aku bisa menata kehidupanku lebih baik. Aku anggap ini semua perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang berharga. Dan aku berterima kasih kepada kamu, mantan kekasihku, atas kebahagiaan dan kesedihan yang kamu berikan kepadaku. Dan cerita pun selesai. Terima kasih.